Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajma'in. Yang terhormat Alfat Prabowo, SH. Selamat malam, Alfat. Ya, malam. Okay. Malam, saudaraku. Terima kasih nih, Alfat, sudah berkenan hadir di channel JMP Community. Ini channel yang masih baru, Alfat, baru dibangun. Semoga banyak followersnya ya. Amin, amin, amin. Bagus kok ini kontennya, apalagi beda-beda peraturan tuh, lihat. Iya, Pak. Edukasi masyarakat. Nah, terima kasih Alfat ini dan teman-teman semua di JMP Community. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah aktivis, mantan aktivis mahasiswa dan sekarang kayaknya masih jadi aktivis karena sering mengkritisi kebijakan pemerintah, tapi tentunya dengan cara-cara yang konstitusional, sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada, gitu ya, Pak ya? Insya Allah. Ya, selain itu juga, Alfat ini praktisi hukum, karena beliau berlatar belakang dari sarjana hukum, dan aktif di LKBH ya, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum yang baru didirikan. Nah, nanti kita akan tanya lebih lanjut nih terkait LKBH yang baru didirikan oleh teman-teman dan Alfat Prabowo yang ada di dalamnya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya, karena mungkin ada sahabat-sahabat JMP Community yang belum kenal dengan Alfat. Karena ini tamu jauh dari ibu kota ya, dari Jakarta. Sehingga kalau ada teman-teman dari Jogja yang belum kenal, boleh diperkenalkan dulu. Mungkin biodatanya, profil Alfat sendiri, dari mahasiswa sampai sekarang itu aktif di mana. Karena kalau lihat di CV-nya, di KPID juga aktif, di Permahi juga sempat aktif ya, Pak? Di sana ya, Pak ya? Sempat. Dan di LKBH. Bukan KPID, KIP, KIP, ya? Komisi Informasi. Oh, iya. Silakan, Pak, diceritakan dulu ke teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal nih. Ada saudaraku juga nih yang terhormat, Oki Fauzi. Terima kasih sudah diundang di channelnya ini. Suatu kebanggaan juga saya bisa diundang di sini. Perkenalkan, nama saya Alfat Prabowo, SH. Insya Allah jika nanti tesisnya juga udah di ini bisa bergelar MH juga, tapi masih proses. Mantap. Siap. Kesibukan saat ini mungkin saya masih aktif di tenaga ahli di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dan baru beberapa minggu yang lalu juga kami launching LKBH Juang, Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Juang Indonesia. Nah, itu masih sebagai masih belum efektif sih, tapi kami sudah punya satu visi yang sama untuk membentuk LKBH ini gitu. Nah, sebelumnya saya apalagi ya yang mau saya kenalin lagi. Saat ini juga sedang kuliah S2 di UMJ juga, dan ya baru sempat lah saat ini nih, baru ketemu, padahal dijadwalin kemarin tuh hari Rabu, cuman lagi bikin aturan internal dan alhamdulillah selesai, dan baru bisa hari ini gitu. Mungkin itu aja, Ki. Oke, mantap. Jadi itu teman-teman terkait dari profil dari Alfat Prabowo. Dari namanya saja sebenarnya orang tuh udah segan. Siapa sih ini Alfat Prabowo? Wah, ternyata beliau masih muda dan masih lanjut studi ya di magister di UMJ. Insya Allah. Nah, mau nyari beasiswa S3 juga nih ke luar negeri biar nggak kalah sama Atari. Wah, iya. Kita susul Atari di Rusia. Iya, harus. Harus itu. Saya mau ke Belanda. Iya. Saya lagi ngejar ke Belanda ini. Wah, ya di pusatnya hukum ini ya. Ada mahkamah internasional di sana. Iya, siap. Oke, Pak. Ini kita seperti yang ada di banner belakang, kita mengambil tema bantuan hukum untuk semua lapisan masyarakat. Ini saya ambil dari LKBH Juang Indonesia yang Alfat ada di dalamnya. Saya melihat, membaca di media online, itu kemarin launchingnya, saya lihat, wah ternyata visi misinya bagus ya, ini. Alhamdulillah. Melakukan perlindungan hukum untuk semua lapisan masyarakat. Dan yang
sudah masuk tuh beberapa masyarakat yang minta bantuan terkait dengan apa itu kredit atau apa ya terkait keuangan ya finansial ya Iya, ada beberapa. Iya. Nah, boleh dijelasin Alfa terkait dengan dari profil Juang Indonesia dan misinya yang sangat mulia yaitu perlindungan hukum untuk semua lapisan masyarakat. Kenapa semua lapisan masyarakat? Mungkin Nah, Alfa punya analisa sendiri. Karena biasanya orang yang punya servis di hukum itu orang-orang yang dalam artian punya uang gitu ya. Tapi bagi lapisan masyarakat di ya, bawah yang tidak betul. punya uang mungkin untuk mengakses bantuan hukum tuh agak susah. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Silakan, Alfa. Baik, Bismillah. Pertama-tama kita kembali ke nomenklatur dulu. Nomenklatur ada perlindungan hukum. Ya. Ya kan sebenarnya bantuan ini kan sebenarnya untuk perlindungan hukum bagi subjek hukumnya pertama. Nah, kenapa sih kita perlu melindungi gitu? Perlu memberikan bantuan kepada seluruh lapisan karena fokus kita itu sebenarnya LKBH ini geraknya bisa di non profit dan bisa juga dalam pengabdian, tapi lebih banyak ke pengabdian. Kalau misalnya ke profit oriented adalah yang berbayar itu pasti kita bikin kantor hukum sendiri bukan LKBH tentunya ya kan. Karena kita juga sambil mau mengabdi dan juga tidak menolak juga jika misalnya ada perkara-perkara yang profit. Ya. Nah, disinilah pengabdian ini kita fokuskan kepada lapisan-lapisan mungkin kalau kita bilang yang kurang melek hukum lah. Ya. Bisa jadi orang-orang yang ya tanda kutip awam terhadap hukum gitu. Nah, karena perlindungan hukum itu sendiri kan perlu gitu untuk pertama menjaga hak-hak dari si subjek hukum ya. Misalnya kalau dalam hukum tuh ada kita berkaca pada kasus-kasus deh. Pertama di kasus 2013 itu ada pengamen yang ditangkap sama polisi ya di Cipulir itu. Kebetulan diangkat jadi skripsi oleh sahabat saya juga. Dia ditangkap sama polisi, ditahan. Bahkan ketika ditahan itu dalam pengakuannya dia tanda kutip dilakukan kekerasan gitu untuk mengakui suatu perbuatan yang bukan dia yang melakukan gitu. Sehingga disinilah yang peran misalnya sebagai advokat atau kuasa hukum untuk sebenarnya menemani. Ya kan kalau kita lihat kalau Oki pernah sering nonton film-film action gitu kan di kepolisian itu di luar negeri sana atau di Amerika, dia biasanya kan kalau menangkap itu kan pasti ada acuannya. Misalnya kalau dalam hukum itu dikenal sebagai Miranda warning. Jadi kamu berhak untuk diam, ya kan? Segala ucapan yang kamu berikan dapat dijadikan keterangan dalam persidangan dan kamu berhak berbicara dengan kuasa hukummu dan didampingi selama diinterogasi dan juga jika kamu tidak mampu untuk menyewa kuasa hukum maka negara akan menyediakannya begitu. Nah dari kata-kata itu saja kan sebenarnya sudah mengakomodir. Nah di Indonesia ini kurangnya mungkin walaupun itu sudah ada di KUHP ya tapi tidak strict Miranda warning ini gitu. Harusnya polisi itu dengan semestinya pas menangkap langsung nih cari nih kalau mampu nggak nyewa kuasa hukum gitu. Iya, jangan sampai kejadian sampai karena di pengamen Cipulir itu kasusnya salah tangkap Ki. Dia nggak melakukan kejahatan, tidak melakukan pembunuhan, tapi dia dipaksa untuk mengaku. Ya benar kan udah terlanjur ketangkep gitu kan? Iya. Nah makin tanda dicurigai, tapi akhirnya karena memang udah tidak ada lagi yang ini ya dipaksa untuk ngaku gitu karena ya itulah tadi dia nggak didampingin sama kuasa hukum jadi tidak bisa membela hak-haknya di situ. Nah dari berkaca dari kasus itu ya perlu juga kita melakukan perlindungan hukum bagi lapisan-lapisan masyarakat tertentu gitu misalnya yang awam hukum tadi terutama yang kurang mampu ya karena misalnya tadi kita berkaca dari kasus yang tadi itu seorang pengamen yang nggak mungkin dia paham misalnya saya harus didampingin kuasa hukum nih gini ya pasti nurut aja gitu. Iya. Ya kan? Oke, ya jadi gitu Ki. Makanya penting banget nih kita. Gitu ya. Betul. Karena nggak bisa kita membiarkan penegak hukum itu semena-mena. Misalnya ada kekerasan saat interogasi, ada pemaksaan untuk mengakui itu nggak boleh. Makanya perlu didampingin supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi gitu.
Dan ini juga kesadaran bagi masyarakat, terutama jika terkait dengan kasus apapun, segera misalnya cari, misalnya nggak bisa berbayar, cari LBH, pasti ada di setiap daerahnya. Cari LBH, terutama konsultasi aja dulu, konsultasi gini-gini, minta pendampingan, karena ada beberapa LBH yang terakreditasi yang nanti akhirnya ketika dia membantu pun dia akan dapat uang atau suatu prestisius lah pokoknya dari apa yang dibantu gitu. Baik. Jadi memang dari negara. Hak itu sangat penting ya. Bahkan bukan hanya yang baru saja ditersangkakan, bahkan kalaupun sudah jadi narapidana itu hak-hak narapidana juga harus dipenuhi ya, Pak ya. Betul. Makanya kita menjaga itu karena sekarang gini, nggak bisa kan seorang yang tidak melakukan sesuatu tapi dipaksa untuk mengakui apa yang tidak dia perbuat gitu. Iya, betul. Kemudian makanya kalau didampingi kan nggak akan seperti itu. Iya. Kalau yang pengamen tadi itu kasusnya sampai mana? Apakah sampai di penjara atau di SP3? Nggak, di PN itu dia diputus bersalah. Dan bersalah? di PT itu divonis bebas. Iya, di PT itu divonis bebas baru. Dan akhirnya dia mengajukan pra peradilan untuk ganti kerugian. Oke. Gitu. Dan alhamdulillah dari 4 orang, 2 orang dapat ganti kerugian. Oh, jadi nggak orang yang lagi pelakunya? 4 orang yang ketangkap. Okay. Gitu. Tapi di split kasusnya 2-2. Okay. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal seperti itu terjadi mungkin ini walaupun kasusnya sudah lama ya di 2013, tapi hal itu menjadi suatu kacamata buat kita untuk sadar gitu. Ketika misalnya kita ditangkap, kita harus buru-buru memiliki pendamping hukum. Karena apa? Pendamping hukum itulah yang tahu batasan-batasan.